Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada rekan-rekan semua yang akan menyaksikan pemaparan hasil diskusi mengenai ADHD atau yang biasa dikenal sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dalam pemaparan materi ini, teman-teman akan dijelaskan mengenai apa itu ADHD, faktor penyebabnya, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan kepada pemaparan materi atau ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Patricia sebagai salah satu anggota dari kelompok 3 dan juga ada rekan-rekan saya yang bernama Salsabil Tanaya dengan NIM akhir 084, Abigail Sedia dengan NIM akhir 086, Olga Almapia dengan NIM akhir 113, dan terakhir ada Ainun Mahya dengan NIM 116. Baik, di sini ada description dan history. ADHD adalah gangguan yang ditandai gejala menetap berupa kesulitan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang cukup parah hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Gangguan ini telah dikenali sejak lama, mulai dari catatan Weikart pada tahun 1775, deskripsi Crichton pada tahun 1798 tentang anak gelisah dengan konsentrasi buruk, hingga penjelasan George Steele pada tahun 1902 mengenai anak dengan masalah kontrol diri yang menjadi dasar konsep ADHD modern. Sepanjang abad ke-20, ADHD sempat dikaitkan dengan istilah brain injured child dan minimal brain damage sebelum akhirnya dipahami sebagai gangguan neuroperkembangan dengan ciri utama masalah perhatian, regulasi diri, dan aktivitas motorik. Baik, selanjutnya di sini ada associated characteristic. Anak dengan ADHD umumnya menunjukkan kombinasi gejala seperti mudah terdistraksi, sulit mengikuti instruksi, sering lupa, dan tidak mampu mempertahankan fokus. Mereka juga sangat aktif, sulit duduk diam, gelisah, dan cenderung banyak bergerak. Selain itu, impulsivitas tampak dari perilaku menyala, bertindak tanpa berpikir, dan kesulitan menunggu giliran. Masalah regulasi diri dan emosi sering menyertai, sehingga anak cepat frustasi, kesulitan menyesuaikan perilaku dengan situasi, serta menghadapi dampak sosial emosional seperti konflik dengan teman, kesulitan bersosialisasi, rendah diri, dan bebas stres bagi keluarga maupun guru. Selanjutnya ada accompanying psychological disorder and symptom in ADHD, yaitu gangguan dan gejala psikologis yang menyertai ADHD. Di sini yang pertama ada oppositional defiant disorder atau ODD, di mana banyak anak ADHD, terutama tipe hiperaktif impulsif, menunjukkan perilaku mudah marah, tantrum, dan suka membantah aturan. Nah, gejala ini dibagi menjadi dua. Ada iritabilitas, yaitu anak yang mudah tersinggung, cepat meledak, dan sering tantrum, dan juga ada pemberontak, di mana anak yang suka membantah, tidak mengikuti instruksi, dan sengaja menentang. Nah, ODD ini sering muncul setelah gejala ADHD, dan bila keduanya bersamaan, perilaku sehari-hari menjadi jauh lebih sulit ditangani. Terus ada conduct disorder atau CD, di mana 30-50% anak ADHD dapat berkembang menjadi CD seketika beranjak remaja. CD ditandai perilaku yang lebih serius seperti melanggar norma sosial, agresivitas, mencuri, merusak barang, serta melanggar aturan secara konsisten. Nah, kombinasi impulsif ADHD ini dengan kecenderungan antisosial dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan zat. CD merupakan bentuk gangguan perilaku yang lebih berat dari ODD. Ada perkembangan dari ADHD ke ODD atau CD. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ADHD sering muncul terlebih dahulu, kemudian berkembang menjadi ODD atau CD. Nah, faktor biologis seperti varian gen
COMT, serta kesulitan regulasi emosi membuat anak rentan mengalami masalah perilaku jangka panjang. Nah, lingkungan keluarga juga ataupun pola pengasuhan dapat turut berperan memperberat atau memperbaiki perkembangan perilaku. Terus ada gangguan kecemasan, di mana 25-50% anak ADHD mengalami kecemasan. Tampil sebagai ini pada anak tuh tampil sebagai ketakutan berlebihan terhadap sekolah, ujian, situasi baru ataupun interaksi sosial. Kecemasan ini biasanya memperberat kesulitan fokus pada anak, meningkatkan perilaku gelisah, menghindari aktivitas dan mempengaruhi prestasi akademik. Maka kombinasi ADHD ini plus kecemasan membuat anak sering tampak lebih sensitif atau mudah kewalahan. Selanjutnya ada gangguan mood, bipolar, dan gangguan motorik pada anak ADHD. Yang pertama gangguan mood. 20-30% remaja ADHD mengalami depresi. Nah, hal ini tuh ditandai dengan perubahan suasana hati, mudah marah, hilang minat, perubahan pola tidur atau makan, serta anak merasa tidak berharga. Nah, anak ADHD ini, terutama perempuan, pada usia 4-6 tahun ini memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami depresi saat remaja. Nah, resiko ini dapat berdampak pada pemikiran seperti bunuh diri. Nah, jika depresi muncul bersamaan dengan gangguan perilaku lainnya, depresi menyebabkan penurunan harga diri, kemampuan sosial, serta mempengaruhi konsentrasi dan prestasi akademik. Terus yang kedua ada ADHD and bipolar disorder, di mana hubungan keduanya tuh masih kontroversial karena beberapa gejala tampak mirip, seperti contohnya energi tinggi, impulsivitas, dan perubahan mood cepat. Nah, anak dengan ADHD juga tidak secara signifikan sebenarnya untuk meningkatkan risiko bipolar. Justru sebaliknya, pada anak yang sudah memiliki bipolar, gejala ADHD lebih sering muncul sebagai kondisi penyerta atau pemberat regulasi emosi. Nah, kesulitan membedakan dua kondisi ini membuat diagnosa biasanya perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Terus ada juga gangguan motorik entik. Nah, 30-50% anak yang mengalami ADHD itu tuh mengalami kesulitan koordinasi motorik seperti tulisan tangan buruk, sulit menangkap bola, atau gerakan motorik halus yang tidak presisi. Nah, banyak yang memenuhi kriteria developmental coordination disorder atau DCD. Nah, sekitar 20% ini mengalami anak yang mengalami ADHD dapat mengalami gangguan tik, yaitu seperti kedipan mata berulang, terus meringis atau suara seperti batu kecil dan dengusan. Nah, tik ini biasanya ringan dan membaik saat remaja, sehingga tidak selalu memerlukan terapi khusus. Kombinasi ADHD dan DCD atau TIC ini dapat memperberat masalah seperti sosial, akademi, dan regulasi diri. Baik, jadi sini aku mau jelasin dari prevalence and cause. Yang pertama itu aku mau jelasin dari prevalence-nya dulu. Prevalence ADHD bervariasi secara global dan antar wilayah, tetapi terdapat beberapa angka umum. Global prevalence ADHD di dunia berada dalam rentan yang luas, sekitar 2,2% hingga 17,8% dari populasi anak dan remaja. Data lain menyebutkan prevalensi global sekitar 10,3% pada anak, 10,1% pada remaja, dan 13,5% pada dewasa. Anak usia sekolah prevalensi umumnya diperkirakan berkisar antara 3% hingga 10% pada anak usia sekolah, dengan perkiraan sekitar 5% pada anak di Amerika. Dewasa, prevalensi pada kalangan dewasa ini di Amerika adalah sekitar 2,5%. Perbedaan jenis kelamin, ADHD lebih sering didiagnosis pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dengan rasio yang berbanding 3 hingga 6 kali
anak perempuan cenderung menunjukkan gejala intensi, kurang perhatian yang lebih banyak, serta kecemasan dan depresi. Namun lebih sedikit gejala disruptif. Subtype prevalensi berdasarkan gejala klinis berdominan hingga intensi 46,7%, hiperaktif atau impulsif 33,7%, dan tipe gabungan 20,6%. Terus mau dilanjut dengan penjelasan dari course. Perjalanan diagnosis ADHD atau course. ADHD termasuk dalam gangguan perkembangan saraf, yaitu neurodevelopmental disorder. Karena memiliki onset awal dan perjalanan course yang persisten. Onset usia, beberapa gejala intensi atau hiperaktif impulsif harus muncul sebelum usia 12 tahun untuk memenuhi kriteria dengan diagnosis DSM-5. Perubahan gejala seiring usia. Yang pertama itu gejala hiperaktif dan impulsif cenderung menunjukkan penurunan umum seiring bertambahnya usia. Terus yang kedua, gejala intensi kurang perhatian akan menjadi lebih dominan pada rentan usia 6-7 tahun atau pada usia sekolah dasar. Terus ada pre-shoulder atau prasekolah. Presentasi hiperaktif atau impulsif ADHD adalah yang paling jarang dan kebanyakan terjadi pada anak usia prasekolah. Banyak dari mereka yang didiagnosis ADHD di usia ini tidak memenuhi kriteria diagnostik di usia yang lebih lanjut, yang mengindikasikan bahwa diagnosis tersebut mungkin mencerminkan fase perkembangan tipikal atau gangguan perilaku sebatas waktu. Presentasi hingga dewasa, sebanyak 35-50% kasus ADHD pada anak-anak dapat berlanjut hingga masa remaja atau dewasa. Terus yang kedua ada literatur lain menyatakan 15-20% kasus ADHD menetap sampai dewasa. Terus yang ketiga, untuk remaja dan dewasa usia 17 tahun ke atas, DSM mengurangi jumlah gejala yang dibutuhkan untuk diagnosis menjadi 5 gejala dibandingkan 6 untuk anak-anak. Untuk teori dan penyebab dari ADHD ini tidak dapat dikatakan sebagai gangguan yang disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan ADHD ini merupakan suatu gangguan yang berasal atau diakibatkan dari multifaktor atau berbagai faktor. Di antaranya yaitu dari faktor kognitif, motivational, arousal, dan regulasi diri. Kemudian biasanya anak dengan gangguan ADHD ini sering kali mengalami kesulitan untuk menjaga perhatian, untuk menghambat respon juga, dan mempertahankan memori kerja. Kemudian mereka juga cenderung membutuhkan imbalan yang cepat, telat menunda keputusan, serta menunjukkan tingkat arousal yang rendah sehingga tampak hyperaktif. Di sini juga disebutkan terdapat 4 bidang defisit utama. Ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang bisa rekan-rekan langsung baca saja. Penelitian menolak sejumlah mitos umum yang dimana mitos tersebut memberikan statement atau pemikiran bahwa penyebab utama dari ADHD yaitu ketika anak terlalu banyak mengkonsumsi gula atau bahkan karena mengkonsumsi gula yang dalam porsi yang memang secukupnya. Namun kita bisa juga banyak lihat mitos itu banyak karena ADHD itu disebabkan oleh pemaparan screen time pada TV maupun gadget. Tapi sebagai dari bentuk penelitian
yang kami dapatkan dari buku di mana bukti saat ini yang menunjukkan bahwa ADHD itu muncul dari interaksi antara faktor genetik, neurobiologis, dan lingkungan yang sama-sama membentuk jalur perkembangan berbeda bagi setiap individu. Kemudian di sini bukti genetik merupakan salah satu landasan terkuat dalam menjelaskan ADHD. Gangguan ini sering ditemukan dalam keluarga, seperti sepertiga kerabat biologis memiliki ADHD dan anak dengan orang tua ADHD memiliki resiko hingga sekitar 60%. Kemudian, berbagai kondisi yang dapat mengganggu perkembangan sistem saraf sejak masa prenatal hingga awal kehidupan dikaitkan dengan peningkatan risiko ADHD. Penelitian neurobiologi menunjukkan perbedaan konsisten antara anak dengan dan tanpa ADHD pada fungsi fisiologisnya, aktivitas otak, dan struktur otak. Secara umum ditemukan pola arousal atau keterbangkitan yang lebih rendah, respon inhibisi yang lebih buruk, serta reaktivitas yang kurang optimal terhadap stimulus tugas, sehingga anak ADHD biasanya memiliki indikator mereka kesulitan untuk mengatur respon dan juga mereka tuh sulit untuk meregulasi kemana atensinya perlu dipusatkan. Studi neuroimaging menunjukkan gangguan pada sirkuit frontostriatal termasuk korteks prefrontal dan basal ganglia yang berperan dalam fokus atensi atau perhatian dan juga pengendalian diri dan fungsi eksekutif. Anak dengan ADHD kerap memiliki ukuran prefrontal yang sebelah kanannya, hemisfer kanannya lebih kecil, kemudian struktur bangsa ganglia yang berbeda dan volume otak yang total kalkulasinya itu sedikit lebih kecil. Selain itu, keterlibatan cerebellum and thalamus atau talamus menegaskan bahwa ADHD bukan hanya gangguan satu area otak, melainkan gangguan juga pada jaringan otak. Sehingga keterlibatan atau Default Mode Network atau disebut DMN juga signifikan. Karena pada penderita atau individu ADHD ini, DMN dapat dimatikan saat mengerjakan tugas sehingga pikiran mudah melayang dan sulit untuk mempertahankan fokus. Perkembangan jaringan otak yang tampak tertunda, terutama di prefrontal cortex, yang mana itu adalah fungsi eksekutif paling krusial, anak yang gejalanya menetap hingga dewasa menunjukkan ada pola penipisan korteks yang berbeda dengan mereka yang remisi. Pada level kanan otak, penelitian menunjukkan bahwa dopamin dan norepinephrine merupakan neurotransmitter utama yang terlibat, yang sejalan dengan cara kerja obat-obatan ADHD. Walaupun faktor keluarga tidak dianggap sebagai faktor utama atau faktor yang sangat menyebabkan atau primary causes dari ADHD, lingkungan keluarga tetap berperan penting dalam bentuk memperparah atau bahkan bisa kebalikannya dengan mengurangi keparahan dari gejala tersebut. Kemudian, interaksi antara pola asuh dan predisposisi genetik sangat relevan, di mana pola asuh yang tidak sensitif, inkonsisten, atau penuh konflik dapat menyebabkan atau mengakibatkan impulsivitas dan masalah regulasi diri pada anak yang sudah beresiko secara biologis. Jadi, orang tua perlu lebih aware terhadap anak yang memang contohnya atau semisalkan orang tuanya memang salah satunya memiliki riwayat riwayat gangguan ADHD. Kemudian keselarasan antara temperamen anak dan gaya pengasuhan atau disebut dengan goodness of fit sangat berpengaruh besar. Kemudian ketidakcocokan, misalkan anak yang sangat aktif dengan orang tua yang juga mudah terstimulasi dapat memperburuk tantangan perilaku. Karena ternyata case-nya atau banyak orang tua dari anak ADHD juga memiliki ADHD atau memang
memiliki gangguan ini. Kemudian perilaku pengasuhan seperti disiplin yang secara inkonsisten atau keterlibatan rendah dapat muncul dan memperbesar masalah gangguan anak. Dengan demikian, keluarga memang bukan penyebab yang paling besar atau primer, tapi faktor yang memoderasi jalannya perkembangan ADHD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang treatment atau perawatan untuk anak dengan gangguan ADHD. Perawatan untuk anak dengan gangguan ADHD dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu perawatan utama, perawatan intensif, dan perawatan tambahan. Yang pertama, perawatan utama. Perawatan utama dibagi menjadi 3, yaitu dengan perawatan obat stimulan. Itu fokusnya untuk mengelola gejala ADHD di sekolah dan di rumah. Kemudian ada perawatan pelatihan manajemen orang tua atau PMT. Itu fokusnya untuk mengelola perilaku mengganggu, mengurangi konflik, meningkatkan perilaku prososial dan kemampuan regulasi diri. Yang terakhir ada perawatan melalui intervensi edukasional. Itu fokusnya untuk mengelola perilaku mengganggu di kelas, meningkatkan kinerja akademik, keterampilan sosial, dan perilaku regulasi diri. Selanjutnya ada perawatan intensif, dilakukan dengan perawatan program musim panas, yaitu fokusnya untuk meningkatkan penyesuaian di rumah dan di sekolah dengan menggabungkan berbagai perawatan dalam program intensif selama musim panas. Dan yang terakhir ada perawatan tambahan. Perawatan tambahan dapat dilakukan dengan konseling keluarga, fokusnya itu untuk mengatasi stres individu dan keluarga terkait ADHD, termasuk masalah suasana hati dan masalah perkawinan. Lalu ada perawatan kelompok dengan melalui kelompok dukungan. Fokusnya itu untuk menghubungkan orang tua lain, berbagi pengalaman, dan memberi dukungan emosional. Selanjutnya ada dengan konseling individual. Fokusnya itu untuk relasi suportif untuk membahas kekhawatiran pribadi. Kemudian seperti yang sudah disinggung dari slide sebelumnya, treatment atau perawatan dapat dilakukan dengan PMT atau Parent Management Training. PMT mengajarkan orang tua cara untuk mengelola perilaku menentang dan tidak patuh, menghadapi tuntutan emosional mengasuh anak dengan ADHD, mencegah masalah menjadi lebih buruk, dan mencegah dampak negatif pada anggota keluarga lain. Kemudian orang tua diberi panduan umum seperti memberi konsekuensi segera, sesering atau setegas mungkin, lalu konsisten, membuat rencana, tidak mempersonalisasi masalah anak, dan mempraktikkan pengampunan. Orang tua juga belajar teknik manajemen perilaku seperti mengidentifikasi perilaku yang harus diperkuat atau dikurangi, memberi hadiah dan hukuman, menguji kekuatan anak, dan menggunakan sistem kartu laporan rumah dan sekolah. Kemudian orang tua juga diajarkan untuk memecah tugas besar menjadi langkah kecil, memberikan pujian pada setiap penyelesaian langkah, dan menurunkan tingkat kemarahan dan stres melalui relaksasi, meditasi, atau olahraga.